Kita lanjutkan agenda kita, rapat pleno terbuka, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional. Terima kasih, pimpinan. Saya langsung saja. Yang pertama, saya Ibnu dari Partai Amanat Nasional. Yang kedua, saya sepakat dengan tadi yang sudah disampaikan panjang lebar oleh Mbak Andi dari Partai Demokrat. Jadi kita kembali lagi ke undang-undang, perintah undang-undang itu yang kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, ini kaitan dengan Sirekap. Ini memang saya kira kita tidak ingin mengulangi apa yang sudah terjadi di tahun 2019 saat situng juga bikin masalah. Ini lucu ya, mohon maaf. Teknologi itu sebenarnya semestinya membantu kita untuk menyelesaikan persoalan menjadi lebih baik begitu. Ini malah menjadi persoalan bagi kita. Nah, saya usul ya untuk berkaitan di Sirekap, saya sangat sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas Harli tadi. Sirekap ini sebagai alat informasi publik, dia harus akurat. Ya. Nah, keakuratan ini semestinya ya itu dijaga oleh Sirekap. Nah, karena memang ada problem, jadi ini saya kalau boleh saya mengatakan ini kan soal berhitung, bukan soal mengukur. Kalau mengukur itu bisa ada plus minus, ada toleransi apa. Kalau berhitung itu tidak boleh. 1 + 1 ya 2 dimanapun gitu ya. Orang sedang mabuk, kalau belum mabuk banget yang tetap 2 gitu. Nah, maksud saya untuk memperbaiki kepercayaan publik kepada Sirekap ini, karena memang ini satu-satunya alat dari KPU untuk menyampaikan seluruh proses yang ada di sini ya, di perhitungan kepada publik. Ini disampaikan saja proses kalau Pak Ketua ini kan menyampaikan dengan sinkronisasi istilahnya. Sebenarnya menurut saya itu bukan sinkronisasi, tapi membetulkan data yang salah dibaca oleh Sirekap itu oleh teknologi itu yang aneh itu gitu loh ya. Saya nggak tahu kenapa bisa salah gitu ya, bisa dijelaskan dalam sesi yang, tapi intinya proses membetulkan data dari yang diupload tadi, yang dibaca kan, ini dibaca nih, data yang diupload dibaca oleh sistem, oleh teknologi ini, kemudian muncul perhitungan kan begitu. Nah, ini menurut saya supaya publik tetap percaya terhadap kita, terhadap proses kita yang udah panjang ini, itu proses membetulkan itu dikasih tahu saja proses bisnisnya kayak apa, terbuka saja ya. Kemudian kalau perlu di log, ada log apa tuh namanya, catatannya kapan dibetulkan, mana yang dibetulkan, apa disampaikan saja, memakai satu tersendiri, sehingga apa, sehingga publik percaya bahwa inilah kelemahan sistem yang saat ini dipakai oleh KPU ya. Oh, kelemahannya itu, tetapi sudah dibetulkan. Jadi istilahnya menurut saya lebih tepat itu membetulkan data yang masuk kepada sistem perhitungan ya. Kenapa kesalahannya? Karena yang tadinya semestinya betul dari data foto ya, menjadi kalau mungkin bahasanya pakai OCR atau apa itu menjadi benar, sesuai, sama gitu. Jadi bukan sinkron, tapi membetulkan yang tadi salah dibetulkan begitu. Karena apa? Karena ada yang betul itu yang diunggah, inilah yang data yang betul. Saya kira ini usul saya, disampaikan saja proses bisnis membetulkan itu kayak apa ya. Nah, kemudian yang terakhir, jangan sampai antara proses yang ada di yang ada memakai teknologi itu malah lebih lambat daripada yang pakai manual. Ini kan menyalahi hukumnya begitu. Teknologi harusnya cepat gitu. Kalau kita lihat pemilu yang pakai e-voting di Brazil itu sebentar sekali langsung selesai, langsung ketemu siapa yang jadi presiden, siapa jadi ini, udah langsung kehitung semua gitu. Itu kalau di sana. Ini maksud saya setidaknya itu ya mirip-mirip bareng lah gitu ya, sama di sini udah selesai, sini juga selesai begitu. Sehingga apa? Sehingga semua keraguan, semua masalah yang ditimbulkan akibatnya itu menjadi tereliminasi. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ketua. Terus terang Mas Ibnu, istilah yang tepat memang dilakukan koreksi ya, bukan sinkronisasi. Koreksi itu koreksi terhadap hasil pembacaan terhadap apa yang diunggah karena tidak sesuai. Jadi memang istilah yang tepat koreksi. Nah, untuk apa namanya target dari 100% unggah TPS, unggah apa namanya formulir CTPS, tentu saja mestinya sebelum penetapan hasil pemilu nasional tanggal 20 Maret harus sudah selesai semua. Dan kalau idealnya sebelum rekap di kecamatan selesai atau putus, unggah di setiap TPS di wilayah kerjanya PPK atau kecamatan tersebut sudah selesai. Itulah yang kemarin kita usahakan supaya kemudian ketika rekap di sebuah kecamatan itu berlangsung, hasil koreksinya sudah ada. Itu targetnya ya. Namun demikian sekali lagi untuk memudahkan dan juga tidak merepotkan kita semua dalam konteks pleno rekap secara berjenjang ini, yang kita gunakan adalah hasil laporan formulir rekapitulasi.